Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Saroh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dalam keadaan sehat dan dapat berjumpa di kesempatan kali ini. Salawat serta salam mari kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ikhlas. Ketika kita menolong orang lain dan kita tidak mengharap imbalan atau balas budi, itu dapat diartikan sebagai ikhlas. Dalam hal agama yang tertuang dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, ikhlas diartikan sebagai melakukan sesuatu hanya karena Allah. Ikhlas dalam taraf kita tidak mengharap pujian atau agar terlihat baik. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 disebutkan bahwa Allah akan memberikan pahala sebagai balasan bagi orang yang benar-benar ikhlas dalam beribadah. Hal itu berarti betul beribadah hanya mengharap ridho Allah, bukan karena ingin dipuji. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Allah tidak menerima amal seorang hamba kecuali jika dilaksanakan dengan ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah. Walau tenaga habis, pikiran terkuras, tetapi jika tidak ikhlas akan sia-sia. Ikhlasnya seorang hamba tidak dapat diukur dengan apapun, tetapi rasa ikhlas tersebut menyebabkan seorang hamba mendapat pahala yang besar dari Allah. Bagaimana jika beribadah atau melakukan kebaikan karena terpaksa? Maka Allah tidak akan menghitung sebagai amal baik dan bukan perbuatan ikhlas. Demikian teman-temanku sekalian, dengan memahami konsep ikhlas ini, kita berlatih melakukan sesuatu karena ikhlas. Sekian ceramah saya kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit tentang pentingnya sabar. Hadirin yang saya hormati, pada dasarnya kata sabar memiliki arti yang cukup luas. Misalnya, sabar dalam menahan puasa, sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar dalam menghadapi kesulitan, dan sebagainya. Selain itu, kita harus belajar sabar dalam menghadapi perbuatan buruk orang-orang kepada kita. Namun, harus kita ketahui bahwa setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Pada hakikatnya, tidak semua orang bisa menikmati kesabaran itu, terutama kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Maka dari itu, hadirin yang saya hormati, kita hendaknya selalu mendekatkan diri kepada Allah dan banyak berdoa agar diberi kesabaran dan diberikan pahala yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut kita dapat simpulan bahwa
sudah menjaga kesabarannya, maka Allah sudah menjanjikan semua pertolongan ketika orang tersebut mendapat kesusahan. Meski begitu, hadirin yang saya hormati, bahwa memiliki sifat sabar memang tidak mudah, justru merupakan suatu ujian yang berat. Karena untuk menjadi sabar itu memang tidak mudah, maka menjadikan sarana bagi Allah untuk menguji umatnya, apakah mereka sanggup melewatinya atau tidak. Agar kita bisa lolos melewati ujiannya, kita harus banyak-banyak beristighfar, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian cukup dari saya mengenai kesabaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang sabar dan ikhlas bermakna. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna sabar. Sabar berasal dari kata sabaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan mengikutinya sesuai syariat dan akal, menjadi lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar merupakan ajaran yang banyak disinggung dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran, manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sehat dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Ia akan selalu beserta mereka yang menjadi sabar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjalankan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang besar, seperti firman-Nya dalam Al-Quran ayat Furqan 75 yang berbunyi, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga yang disebut kesabaran mereka. Demikian saya akhiri, kurangnya lebihnya mohon maaf bila ada kata salah yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik semesta alam yang sudah mempertemukan kita pada kesempatan ini. Saya mohon izin kepada hadirin semuanya untuk menyampaikan sedikit ceramah tentang bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Teman-temanku dan bapak atau ibu guru yang saya hormati, syukur memiliki makna yang cukup luas, yaitu cara berterima kasih, menerima sesuatu dengan sepenuh hati atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita tidak akan pernah bisa menghitung atau mengira berapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat sehat, bisa berpikir, nikmat iman, dan berbagai nikmat lainnya yang tidak bisa dihitung satu persatu. Namun yang jadi masalah, terkadang manusia lupa untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Bahkan banyak orang berpikir bahwa nikmat tersebut hanya berupa materi saja. Pemikiran yang seperti itu sebenarnya salah fatal. Karena jika kita memiliki pemikiran seperti itu, maka kita termasuk orang yang kufur. Sebagaimana dengan firman Allah, wa ta'adzana rabbukum la yusakarkum la azidannakum wa la yukafarkum inna adabi la
namun dari diri kita. Selain itu, akan menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah SWT dan kita lebih bersyukur juga karena lebih bersyukur dibanding orang lain. Jika kita ingin kufur, maka selalu berusaha untuk lebih banyak menghadap Allah bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi amal baik dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ada sedikit pantun dari saya. Untuk apa membuat sumur kalau mata tidak butuh? Untuk apa panjang umur kalau hidupnya tidak bersyukur? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya akan tetap sedikit berceramah tentang membuatmu miskin. Bagaimana baik kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena karunia-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kadistinta Risma akan sedikit berceramah tentang bersedekah tidak membuatmu miskin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena karunia-Nya, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan sedikit ceramah mengenai sedekah. Sudahkah kalian bersedekah? Belum. Sedekah merupakan perilaku terpuji yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat dianjurkan bagi kita yang mempunyai rezeki lebih. Harta yang kita miliki sebagainya adalah hak-hak orang-orang yang tidak mampu. Jika kita harus mengeluarkan hak mereka agar harta kita menjadi bersih. Rasulullah SAW Allahumma shalli alaihi. sudah mengajarkan kepada kita umat-umatnya untuk mengutamakan bersedekah. Sedekah akan membuat hidup kita menjadi barokah. Allah juga berjanji bahwa bersedekah tidak membuat kita menjadi miskin. Justru Allah akan melipat gandakan harta yang sudah kita sedekahkan. Semoga dengan bersedekah akan memberi manfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang dan membuka pintu rezeki seluas-luasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceramakan tentang pentingnya menuntut ilmu. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua hingga dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan dilimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman jahiliyah, yaitu agama Islam dan iman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan ceramah mengenai menuntut ilmu. Pada dasarnya, menuntut ilmu itu sangat penting karena sesungguhnya ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Keutamaan ilmu yang paling nyata adalah bahwa ilmu merupakan sarana untuk bertakwa kepada Allah. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang disukai, sepenting-penting sesuatu yang dicari dan sesuatu yang paling bermanfaat daripada lainnya. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang utama, mulia dan penting untuk itu semua harus menyadari tentang hal ini. Setiap pendidik dan lembaga pendidik manapun harus mampu menyadari akan keutamaan dan pentingnya ilmu. Menyalurkan kepada peserta didik sehingga manfaat dan fungsi ilmu pengetahuan dirasakan secara menyeluruh, bukan sekedar formalitas belaka. Sekian penjelasan terkait pentingnya menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahaya tentang munafik. Assalamualaikum. Bahaya tentang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada
kita. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan untuk junjungan kita Rasulullah yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tahukah kalian bahwasanya Allah membagi manusia ke dalam 3 golongan? Pertama, orang mukmin dan orang yang atau orang yang takwa kepada Allah. Kedua, orang kafirin atau orang yang mengingkar kepada kebenaran. Yang terakhir, orang munafik atau orang-orang yang munafik. Semoga kita termasuk golongan yang pertama. Jangan sampai masuk tergolong yang kedua dan ketiga. Naudzubillah. Min dzalik. Adapun ciri-ciri dari orang munafik ada 3. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang berbunyi, ayatul munafiki salasu idza hadda sa'adaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tuminahan. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika ia berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Kata munafik diambil dari kata nafaka, yang artinya terowongan. Allah telah mengancam perbuatan tersebut di dalam Quran surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, Innal munafiqina fi darki asfali minan nar walam tajida lahum nasira. Artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan kepada tingkatan paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seseorang penolong pun bagi mereka. Oleh karena itu, hadirin, mari kita sama-sama berusaha untuk selalu berkata benar, selalu menepati janji, dan dapat bertanggung jawab amanah yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.